Dan siapa yang berhadir di kesempatan pagi hari ini itu ada Ibu Suhartin ya. Nah, jadi beliau ini adalah owner Haris Magor ya Bu ya. Nah, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat pagi. selamat pagi juga Ibu ya. Sehat Bu ya hari ini Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya kalau sehat ya. Dan tentunya rekan dengar Ibu Suhartin ini bergerak di bidang makanan kayaknya di sini ya yang sudah bisa kalian lihat di live Facebook kami. Di sini ada kayak kerupuk ya kan. Ada semacam kayak amplang gitu ya. Ada juga wadai kering yang biasanya kue kering ya. Yang biasanya kita dapatkan itu di bulan suci Ramadan biasanya di paling banyaknya gitu ya. Tapi ini di tempat Ibu Suhartin ini kayaknya banyak banget nih rekan dengar dikelola oleh beliau ya. Oke Bu, mungkin langsung saja ya kan karena waktu yang terus berjalan di kesempatan pagi hari ini mungkin boleh diceritain dulu nih apa sih Haris Magor ini gitu kan ya. Nah ini kayaknya apa gitu ya saya dari tadi bertanya-tanya terkait dengan Haris Magor itu apa gitu kan dan perkembangannya dari dulu sampai dengan sekarang itu sejarahnya seperti apa sih gitu dari Ibu Suhartin nih. Boleh Bu ceritain Bu. Semoga hari ini yang mendengarkan Oke. pada sehat semua Amin. dan bahagia. Amin, amin, amin. Nah ini sejarahnya tuh sebenarnya gini. Di masyarakat atau di lingkungan ulun sendiri itu ini banyak sih bahan-bahan. Sebelumnya ini ulun mau ini aja ya, Haris Magor tuh apa sih gitu kan. Nah Haris Magor tuh nama yang ulun ambil Harisma itu Hartin. Namanya. Riz tuh nama anak ulun. Risma, Rahma dan Aura. Oh gitu ya. Nama anak dan ibunya ya. Nama anak dan ibu dan Haris Mama itu suami ulun Manu Ismanu. Nah seperti itu. Jadi semua satu keluarga ada di dalamnya seperti itu. Di dalam supaya nanti supaya anak cucu ulun bisa ini merasakan juga kayak gitu. Iya, usaha ini nantinya ya Bu ya. Usaha ini nantinya. Oke. Dan selanjutnya kenapa ada macam-macam jenis keripik ataupun ini kue kering. Itu ulun asalnya tuh di desa ulun atau di lingkungan masyarakat itu banyak bahan-bahan yang memang apa ya harga jualnya itu yang murah seperti itu. Ada pun yang memang banyak di pohon cuman berjatuhan dan tidak dimanfaatkan seperti itu. Ada yang dari pisang harga jualnya itu murah, ada lagi yang mungkin cuman apa ya dijualnya cuma gitu aja. Ada yang ini apa sukun juga. Nah sukun tuh berjatuhan banyak banget. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan. Betul, seperti itu. Ada lagi yang kayak ini apa keladi. Keladi. Nah keladi itu pun kayaknya anak-anak kurang mengenal sih untuk zaman sekarang seperti kurang itu. Ya, Bu, ya? Kurang meminati juga. Kalau dulu kita enak. Kalau dulu memang kita memang dari situ makan apa dan alhamdulillah ulun olah, ulun rintis menjadi makanan yang siap saji ya Bu ya. Siap saji, anak-anak bisa menikmati dan alhamdulillah anak-anak juga merasakan suka sih seperti itu. Dari mulai keripik tempe, keripik singkong, ada keripik keladi, ada keripik sukun, pisang, singkong, alhamdulillah. Banyak ya Bu ya variannya Bu ya. Banyak variannya. Kerupuknya nih rekan dengar. Ya kue keringnya ya juga nih rekan dengar ya. Jadi pada intinya rekan dengar latar belakang ibunya berusaha ini yaitu tadi melihat potensi yang ada di desa, di lingkungannya ibu yang kayaknya bebuangan aja gitu kan ya dan harganya yang terbilang murah ya Bu ya. Kalau di perdesaan itu memang seperti itu Bu. Ya sama kayak di Kampung Peri juga sukun itu kayaknya diberiin aja gitu kan ya dibuang-buang gitu aja gitu kan.
dan harganya pun juga terbilang murah ya, Murah, dan iya. enak kalau kita cari gitu kan, daripada Iya. di perkotaan lah yang biasa kita beli gitu kan ya. Dan dari situlah ibunya memanfaatkan itu menjadi sebuah kerupuk rekan dengar. Nah, terutama keladi nih. Nah, itu Oke. keladi ini kan kayaknya kalau kita dulu ya Bu ya, yang zaman-zaman sekarang gitu kan ya, anak-anak saya kayak ulun nih tahun 90-an gitu kan, pasti mengenal dengan keladi. Tetapi kata ibunya anak-anak zaman sekarang gitu kan yang masih sekolahan ini kurang ya mengenal keladi. Nah, Padahal enak rekan dengar dibikin sayur ya kan, iya. dibikin kayak kerupuk kayak kata ibunya tadi gitu Iya. kan. Tapi dari situlah ibunya memperkenalkan keladi ini ya rekan dengar, supaya keladi ini bisa diminati lagi oleh anak-anak gitu kan melalui sebuah makanan yang siap saji, yaitu melalui kerupuk tadi, keripik aneka tadi. keripik, Nah, mantap nih ibunya ya kan. Itu karena itu bagus Bu, untuk memperkenalkan kepada anak-anak, karena memang juga kita tahu ya kan, makanan-makanan atau tumbuh-tumbuhan yang biasanya kita makan itu kan bergizi juga nih buat anak-anak gitu kan ya. Iya, tapi di sini ibunya buat. Nah, itu ya rekan dengar yang perlu kita apresiasi dari Ibu Suhartin di sini di kesempatan pagi hari ini. Bu, kalau usahanya ini dari tahun berapa Bu? Biar mau ulun nih usaha sudah mulai tahun yang ngehitnya Iya, ini ya, tahun 2000-an pas ini sebelum COVID nih ya. Oh, tahun Nah, 2000 ya belas-belasan lah ya Mbak ya. nggih. Sebelum belasan. COVID ya rekan dengar, berarti Nggih. ibunya pernah juga mengalami keterpurukan iya, juga ya Bu ya. nggih, Naik turun gitu kan, apalagi di zaman COVID yang tidak bisa kemana-mana ya kan. Iya. Tapi ada sisi positif dan negatifnya juga sih rekan dengar tentunya kalau pas COVID ya Bu ya. Karena kan Alhamdulillah online. nah gitu kan ya. Karena kan mereka juga di rumah ya Bu ya. Pasti kan males nih kemana-mana, pasti perlu makanan di rumah. Nah, itu dari situ lah mungkin ya. Alhamdulillah dari COVID kemarin ada sih rezeki. Alhamdulillah. Kita bisa online. Nah, jadi dari rezeki itulah kita bisa berkembang lagi, ya kan, memutar modal. Modal dan lain-lain. Mungkin kalau modal sih belum ya Bu ya. Iya, masih berjalan seperti biasanya rekan dengar ya. Nah, tapi mudah-mudahan dari waktu ke waktu ini akan tambah gede ya kan, dan modalnya tambah besar juga nantinya. Amin. Bu, ini kalau di tempat Ibu nih prosesnya itu seperti apa Bu setiap harinya? Nah, apakah memang pian ke rumah-rumah warga gitu kan yang mempunyai bahan yang pian olah gitu kan ya, atau langsung aja dari warganya langsung ke tempat pian, atau gimana itu Bu prosesnya nih Bu? Oke. Nah, ini kan sekarang nih kalau dulu ulun memang mencari nih atau lewat WA atau lewat bisik-bisik tetangga. Oh, bisik-bisik Siapa yang ada bahan silakan nanti ke rumah. ulun terima seperti itu. Dan ulun belilah kan seperti itu. Dan alhamdulillahnya sekarang tanpa ulun yang mau WA pun, kalau memang sidin mau ada bahan. Ditelepon ulun, pian ada bahan dan pian mau produksikan, kalau mau ulun antar bahan. Nah, rupanya masyarakat ini alhamdulillah sudah sudah tahu kalau di tempat ulun ada produksi macam-macam bahan seperti itu, nggih. Dan alhamdulillah masyarakat juga sekarang ada imbasnya tuh ada ada masukan seperti itu, nggih. Yang dulunya itu memang harga jualnya segitu, sekarang ada peningkatan dan alhamdulillah ada diantar ke rumah sudah diantar ke rumah ya sekarang ya. Jadi cukup cuma hubungin Ibu Suhartin ya, Bu ini ada nih bahan ya, ibaratnya kayak sukun tadi. Nah, ada 5 nih, kayak apa pian hendak nukari kah gitu kan, ibaratnya hendak langsung ya kan. Jadi itu kayaknya berkah juga ya buat Ibu Suhartin yang dengar dalam usaha ini gitu kan ya, yang bisa membuat warga sekitar pun juga dapat merasakan imbasnya dari gitu ya Bu ya. Memanfaatkan ya. Bu, dalam kesehariannya itu apakah memang setiap hari itu semuanya itu diolah, ataukah juga menghabiskan bahan yang ada dulu gitu?
kita gini enggak setiap hari sih, kan Mm-mm. macam-macam nih yang Iya, kita diolah. olah. Bahan apa ada, bahan apa aja yang ada kita manfaatkan. Nah, contohnya seperti itu aja. Jadi kita sesuai pesanan, ya. sesuai pesanan, dan kita lihat juga yang di toko-toko itu apa sih yang paling banyak ya dibeli paling ya. banyak yang diminati. Yang Jadi cepat itu habis, yang ya kan? kita hari-hari yang kita proses gitu pengolahannya. Iya. Oke. Jadi dilihat dari segi penjualan ya rekeningnya. Jadi kalau yang habis di situ ya paling banyak ya di situ juga yang bikin ya kan. Dan tentunya yang lain juga diolah ya. Yang lain juga diolah. Oke. Dan dalam proses nih Bu, di dalam pembuatan apakah memang dibantu sama orang-orang ataukah ini memang juga keluarga aja nih yang bikin di rumah? Ada beberapa yang masyarakat lingkungan situ yang ulun memang membantu ulun. Ada juga keluarga suami kalau memang pas kerjanya ini libur ya. Jadi bisa bantu-bantu. Ada tetangga juga itu kalau memang sidin sudah libur, tidak ada kerjaan, kita tarik ke situ. Jadi kan membantu, ada ya. Pemasukan seperti itu. Buat tetangga barang dengar ya. Nah, jadi kalau ada libur-libur ya langsung ya dihubungin sama Ibu Suharti nih. Jadi alhamdulillah mereka ada masukan juga, ada masukan. Jadi sama-sama kita kerjasama. Ya. Alhamdulillah. Di antara tetangga ya, jadi enak. Oke, Bu, kalau lama proses pembuatannya itu dari jam berapa sampai jam berapa biasanya di setiap harinya gitu? Sama-sama kawan semua keluarga nih gitu. Kita kan ini orang 3 ya. Jadi ada pengupasan nih kalau bagi tugas ya? Bagi tugas. Kayak pisang aja pengolahannya tuh ada yang bagian ngupas, ada yang bagian goreng. Jadi supaya kualitasnya itu baik. Jadi ya. Kita habis digoreng, diamkan dulu sebentar, habis itu langsung packing. Jadi bisa bagus kualitasnya kayak gitu. Langsung antar karena makanan cemilan ini enggak bisa tahan lama sih. Kalau bisa tuh langsung kita antar ke open order tadi atau ke toko-toko terdekat. Gitu. Seperti itu. Ketahanannya sih berapa lama sih sebenarnya Bu? Kalau ditaruh di toko gitu kan ya sama kan pasti itu kan ada beberapa rentan waktu nih yang kata ibunya tadi kan tidak lama. Nah, itu berapa hari biasanya Bu? Apakah seminggu gitu? Ini kalau yang untuk yang jenis aneka keripik itu biasanya 2-3 bulan tahan. 2-3 bulan tahan ya. Tahan. Kalau yang jenis-jenis kayak kuker, kue kering tadi itu bisa sampai kurang lebihnya 6 bulan. Wah, 6 bulan ya. Oke. Dengan masak langsung dingin, langsung kemas. Jangan terlalu lama di toples-toples nanti stok jangan terlalu lama jadi bagus. Berdampak juga ya kepada anunya ya Bu ya. Bentukan si kukernya ini rekan-rekan ya. Tapi kalau paling rame apakah memang kuker ini rame juga Bu di hari-hari biasa gitu Bu? Beberapa aja juga. Beberapa ada juga ya. Tapi kalau bulan puasa biasanya rame ya Bu ya? Alhamdulillah bulan puasa. Iya, ini kan mendekati nih. Nah, pasti ibunya siap-siap juga nih rekan-rekan dalam mengolah ini ya Bu ya. Yang nyata dulu persiapan di bahan kayak toples seperti itu kita siapkan terlebih dahulu. Toples yang kayak gini nih susah juga kalau dicari ya. Puasa tuh susah gitu. Susah dicarinya dan harganya juga mahal ya Bu ya. Harganya juga mahal. Jadi ibunya sudah siap-siap nih rekan-rekan dalam membeli toplesnya ya. Dan juga kalau bahan-bahannya ini kayaknya enak-enak aja dicari ya Bu ya. Kayak semacam pengembang dan telur-telur yang lainnya gitu kan ya. Oke, kalau untuk harga nih Bu, dari kerupuk-kerupuknya, kukernya gitu kan, itu dijual dengan harga berapaan sih di tempatnya Haris Magor ini gitu? Nih kalaunya yang ulun sudah biasa, kalaunya ada yang jual, ada yang beli per kilo, kita per kilo jual juga. Per kilo, jenis kayak keripik pisang, keripik singkong,
Mungkin yang lain-lain juga yang aneka keripik bisa per kilo. Kalau kilo. yang singkong sendiri kita jualnya 60 sekilo. 60 sekilo yang Bisa, singkong. nggih. Kalonya yang keripik pisangnya itu 70 1 kilo. 70 1 kilo ya. Tapi kalau bungkusan yang per 100 gram itu 10.000. 10.000 yang kayak gini ya. Nah, 10.000 ya rekan dengar. 100 gram, nggih, 10.000. Ini yang 100 gram nih yang dibawa ibunya ke studio nih rekan dengar. Nah, jadi kalau kalian mau lihat nih langsung aja di Facebook Radio. Nah, seperti itulah bentukannya ya kan. Di sini ada kerupuk tempe sama tuh 100 gram juga ya kan. Ada amplang, nih amplang juga nih rekan dengar ya. Ini kayaknya amplang 5.000. 5.000 ya Bu ya. Nah, iya. 5.000 untuk yang 100 gram. Enggak sampai 100 gram itu. Berapa tuh Bu? 50 gram. 50 gram. Oke. Oke. Karena amplang teringan. Iya, teringan dikit ya Bu ya. Oke, jadi yang semuanya ini sama ya Bu ya, 10.000 100 gram ya, kecuali si amplang ini. Amplang. Kalau kukernya Bu? Kalau kukernya ini lunjuan kayaknya berbanding-banding nih. 45 satu toplesnya. 45 satu toples. Dengan ukuran setengah kilo. Setengah kilo. Oke. Kalau untuk sama ya Bu ya, yang sama yang hitam itu. 45 Oke, berarti kalau setengah kilo harganya semua dipukul rata 45.000 ya. Nah, jadi seperti itu rekan dengar. Jadi kalau untuk harga dari cooker yang sudah dibawa Ibu Ibu Tin ini ya kan di kesempatan pagi hari ini, di kesempatan di Radio Tuntung Pandang ya kan. Nah, di harga 45.000 untuk setengah kilo ya. Kalau kalian mau pesan banyak kan boleh juga ya kan ya. Nah, jadi lewat WA nantinya ya pesannya rekan dengar. Dan untuk keripik singkong tadi itu harganya 60.000 per 1 kilo. Dan untuk yang kayak kerupuk yang lainnya 70.000 tadi apa Bu? 70.000 tadi keripik pisang. Keripik pisang ya. Nah, kalau keripik pisang itu 70.000 1 kilo ya rekan dengar ya. Dan untuk yang harga yang 100 gram itu harganya 10 ribuan. Nah, jadi di situ ya terserah kalian mau pesan yang mana. Kalau mau coba-coba yang 100 gram boleh ya kan. Atau yang mau langsung per kilo ya silakan nanti ya. Dan kalau mau pesan online nih, adakah yang bisa dihubungi nih Bu di kesempatan pagi hari ini untuk WA Ibu atau menelpon Ibu pesannya ini gitu? Boleh, siapa yang mau pesan 08. silakan di Japri. Japri ya. Di Japri atau lewat WA. Nggih. 08 0852 52 1938 1938 0207. 0207. Nggih, Bu Hartin. 0832 1938 0852 52 ya 1938 0207. Oke, nah itu ya rekan dengar WA-nya beliau ya. Kalau untuk Facebook ada gak Bu? Sosial media Instagram gitu? Nggih. Ada boleh. Bu? Apa Bu namanya Bu? Hartin PLH. Hartin ya? Nggih. Instagram ada. Hartin PLH. Apa namanya Instagramnya nih? Kalau bisa nih. Hartin PLH juga. Hartin PLH juga. Nah, kalau bisa nih diolahkan nih Bu. Apa namanya? Si Haris Magor. Nah, ini sih belum lagi ya. Iya. Minta tolong. Iya. Nah, ini kayaknya bagus nih kan. Ini kan ada macam-macam nih olahan nih yang dibikin sama Ibu kan kayak kerupuk amplang apalagi rekan dengar ya, bukan sekedar kerupuk ya. Ternyata ada juga amplang, ada kukernya. Nah, jadi bisa dipajang nanti di sosial medianya rekan dengar ya. Nah, supaya kita nih yang muda ini lah Bu, biasanya kan carinya di Instagram ya. Kalau anak-anak sekarang itu kan, nah kalau Perin bisa aja cari di Facebook ya, atau bisa cari di Instagram bisa juga ya kan. Siapa tahu dapat gitu. Nah, jadi kalau yang keripik pisangnya ini itu macam-macam rasa. Macam-macam rasa. Ya, rasa ada apa nih Bu? Rasa coklat. Wah, ada coklat. Ada rasa green tea.
Wah, mantap nih. Nggih, ada rasa stroberi, itu Wah. biasanya anak-anak suka. Iya. Nggih, sesuai request. Sesuai request ya rekan dengar ya. Nggih, Nah nggih. ini kan karena tadi kata ibunya kan temanya nih untuk kayaknya ke anak-anak banget nih gitu kan ya, yang tentunya supaya anak-anak suka dengan macam-macam keripik ataupun juga olahan-olahan atau makanan-makanan ya, atau tumbuh-tumbuhan yang biasanya kita makan dulu tapi sekarang anak-anak jarang makannya. Nah marilah kita bisa memperkenalkan itu dari kerupuk ini gitu. Nah dari kerupuk inilah itu nantinya ada dimakan oleh anak-anak ya, dan tentunya kita bisa request kepada Ibu Suhatin ya di kesempatan pagi hari ini untuk rasa tadi. Nah kalau Keripik itu pisangnya. keripik pisangnya tapi kalau untuk yang lain bisa nggak Bu? Kalau yang lain nih, kalau yang singkong sendiri itu bisa pedas juga bisa. Mulai yang pedas sampai yang Pedas ya, sedang rasa. pedas yang Nggih, singkongnya pedas ya, manis. pedas manis. Nggih. Iya, Original. ada juga ya. Oke, Yang sedang ada Nggih, juga. nggih. Oke, sedang rasa pedas sedang. pedas sedangnya ya rekeningnya, jadi pedas, ada pedas manis ya, original, sedang gitu kan, terserah kalian mau pesan yang mana gitu kan ya. Nanti japri aja Ibu Suhatin ya kan, Bu saya mau pinta yang pisang gitu rasa green tea, ya silakan nantinya ya. Itu yang ukuran 100 gram deh yang green tea, yang coklat, nah itu yang sekiloan, nah boleh gitu juga ya rekening ya. Nanti akan diolah sama Ibu Suhatin untuk kalian di kesempatan pagi hari ini. Nah, Bu, dalam sehari itu bisa menghabiskan berapa banyak untuk satu buah kerupuk nih? Semua bahan ini berapa yang dihabiskan untuk seharinya? Mungkin kalau nggak sehari per minggu deh gitu. Seenaknya Ibu aja. Nggih. Ini sesuai pesanan dan sesuai yang ada di toko. Sekali ulun bikin kalau yang rasa pisang itu bisa sampai 6 tundun atau 4 tundun satu hari. Satu hari 6 tundun ya. Nggih. Mungkin setengah hari Setengah hari pembuatan. Nggih. Langsung packing. Nggih, mungkin ya sekitar jam 3 atau 1 harian lah seperti itu nggih. Iya. Pembuatannya ya. Nggih, pembuatannya. Itu dari 6 tundun nih, kurang lebih ada juga yang 4 tundun tadi. Itu bisa menghasilkan berapa banyak, Bu? Untuk dari segi keripik saja. Kalau lihat tundunannya juga, kalau tundunan itu tinggi, kita bisa sampai 7 kilo atau 6 kilo lah, 6 sampai 7 kilo. Iya. Nggih. Itu satu tundun ya? Satu tundun kalau memang tinggi, tapi kalau nggak tinggi bisa sampai 4 kilo. 4 kilo. Karena ya nggak terlalu itu, nggak merekah lah. Nggak merekah banget ya, yang biasanya gitu ya, tergantung pisangnya juga ya intinya ya. Pisangnya. Nah jadi kali aja nih dari dapatnya pisangnya tadi, kalau ibaratnya kan 4 tundun ya kan, Bu ya, berarti ada yang 7 kilo ya kan, ada yang 4 kilo. Nah seperti itu ya rekeningnya ya. Kali aja dari 7 kali 4, nah berapa gitu kan ya. Nah segitulah dapatnya sehari gitu kan ya, untuk satu tundun pisang gitu bisa kan. 4 sampai 6 7 kilo lah. Nah 7 kilo gitu kan, itu satu tundun ya. Nah jadi kalau 4 tundun pisang kali aja berapa pendapatannya ya, itu hitungan ya rekeningnya. hitungan anunya gitu ya, umumnya gitu kan ya, yang biasa ulun kerjakan, biasa dikerjakan sama Ibu Hatin nih di kesempatan pagi hari ini. Itu untuk pisang saja ya kan. Yang si singkong belum, nah ya kan, ada juga yang tadi keladi belum gitu. Nah rekan-rekan ya, tapi yang mungkin lebih banyak ya itu tadi di pisang ya Bu ya. Pisang yang paling banyak peminatnya, karena memang ada rasa-rasanya tadi rekan-rekan yang menjadi daya tariknya di situ gitu kan ya, untuk anak-anak biasanya seperti itu. Itu ya. Nah kalau untuk penjualannya Bu berapa? Apakah memang langsung di situ juga di 7 kilo itu langsung dijual langsung, ataukah memang pelan-pelan dulu nih, 4 kilo dulu hari ini gitu kan, padahal pendapatannya 7 kilo hari ini tapi 4 kilo dulu ditaruh di toko gitu, ataukah langsung semua? Nah ini ya sesuai yang di toko tadi atau di warung-warung tadi. Jadi habis di packing
mungkin esok pagi atau siang kita langsung antar. Ke antar. Terus kalau ada lagi yang japri tadi atau telepon, Oh iya. open order tadi, ada yang order, kita bikin langsung antar aja. Langsung antar. Gitu. Kalau untuk daerah Plehari free ongkir ya Bu ya? Free ongkir. Iya sama tahu kan. Free ongkir. Itu kalau Biasanya kan kita kan sama ownernya sendiri. Iya gitu kan ya. Okay. Kalau sama ownernya langsung ya. Resellernya mungkin lain lagi Lain laginya. Iya karena memang kan biasanya kayak gitu kan pelanggan Bu. Pre-order kan adalah ya. Nah gitu. Nah ternyata free ya. Kalau free ongkir ya. Di daerah Plehari sih. Dari Plehari. Tapi untuk keluar dari daerah Plehari, nah itu tanggung sendiri dengar ya ongkirnya gitu ya. Nah, kalau untuk penjualan paling jauh nih Bu, selama ini kemana aja Bu? Paling jauh nih ada wilayah Banjarbaru. Banjarbaru ya, daerah tetangga. Banjarmasin. Oke. Ada juga nih pernah sampai ini di Irian Jaya pernah. Cuman siden tuh di daerah Plehari. Bawa oleh-olehnya ke sana. Bawa oleh-oleh ke sana kayak gitu sih. Gitu, ya, besoknya lagi pesen lagi dan alhamdulillah. Sama dengan sekarang ya. Cuman ongkirnya yang mahal kita ke sana. Iya, itu Bang. Kalau apalagi ke Papua ya, dengar Irian Jaya ya. Cuman kita ditanggung sama pembelinya. Alhamdulillah ya. Nah, kalau kita gitu ngambil resiko. Iya. Gitu. Siapa tahu ya kan, karena kan ini jauh ya Bu ya, jaraknya gitu kan, pasti ongkirnya juga mahal banget nih. Ya kan, ya pastinya kalau pesan dikit ya rugi di ongkos. Nah, tapi harus banyak kan biasanya gitu. Iya Bu ya. Nah, jadi kalau kalian mau beli oleh-oleh nih dengar, tapi kalian di daerah jauh sana, ya paling tidak kalian harus beli banyak ya kan. Nantinya rugi di ongkirnya biasanya kalian kalau ke jauh ini gitu kan ya. Jadi silakan kalau kalian mau beli ya harus beli banyak kan. Minimalnya seperti itu ya kan, supaya tidak berat di ongkosnya tadi ya. Oke, Bu, ada nggak selama ini gitu kendala Pian selama berusaha ini gitu, kendala yang tentunya dihadapi, apakah memang dari segi permodalan, dari segi bahan ataupun yang lain-lainnya yang selama ini Pian hadapi gitu dari awal sampai ini gitu. Dan alhamdulillah usaha ulun ini memang sih mulai awal kendala nih di modal. Perizinan, tapi kan alhamdulillah sekarang nih dari perizinan sendiri dibantu dari Diskes, Disnakerin, ada dari Diskopdak Dinas ya. Koperasi, Diskopdak, untuk pemasaran, dan ini untuk pemasaran di Diskranada ada Dikranasda ya. Untuk pemasaran. Iya. Dan ulun ucapkan terima kasih semua yang telah membantu ulun. Biarpun tidak sebesar yang itu, tapi alhamdulillah ulun bersyukur sudah dibantu dengan beliau-beliau. Dan untuk permodalan sendiri mungkin ya kalau ada lagi yang bantu dari dinas-dinas atau pemerintah, dan alhamdulillah untuk modal sendiri memang kurang ya Bu ya. Ya. Nah ini mungkin nanti ya rekan dengar nih dari pihak Disnakerin bisa nih semacam ya menyarankan lah kepada ibunya gitu kan ya, untuk ke ini atau ke itu gitu kan ya. Nah rekan dengar ya, mudah-mudahan di dinas terkait juga mendengarkan ya Bu. Dan ini juga sebagai bentuk dari perhatian juga nih dari pemerintah daerah Bu. Ini kan kerja sama kami nih sama Disnakerin. Nah, makanya ibunya datang ke sini. Nah itu semacam kerja sama kami untuk mempromosikan lah gitu setidaknya dagangan Pian ini kepada orang-orang yang ada di tanah lautnya melalui siaran radio. Nah alhamdulillahnya dari situlah pemerintah ini berperan Bu, setidaknya gitu kan ya, walaupun tidak membantu dari ya segi permodalan gitu kan, setidaknya dari segi pemasaran itu pun sangat alhamdulillah banget biasanya gitu kan ya Bu ya. Dan alhamdulillahnya ibu datang juga ke sini gitu kan ya, dan ini pertemuan kayaknya kita pertama kali ya Bu ya. Iya alhamdulillah banget gitu kan ya. Support kawan-kawan juga alhamdulillah.
Dan ya itulah kalau kita membuka diri ya Bu ya kepada kawan-kawan dari dinas-dinas ini gitu kan ya, insya Allah dibantu kadang walaupun kadang tidak berbentuk ya kan, tapi dibantu dari segi perizinan ya kan. Nih saya tadi lihat ada NIB-nya sudah, wah Oke, ini kan alhamdulillah. ini syarat yang perlu dipenuhi sebenarnya rekan-rekan ya dari IKM dan UMKM, dan juga ada anunya tadi Bu ya, ada halalnya juga Halal, sudah ya Bu ya. PYT halal, nggih. Nah, PRT sudah ya kan, nah, halalnya juga sudah. Jadi semuanya lengkap nih di tempatnya Ibu Hartin ya kan, di Haris Magor ini rekan-rekan. Alhamdulillah. Nah, jadi sudah siap melayang kemana-mana gitu kan ya. Kalau nggak ada halal atau PRT-nya kadang ragu-ragu gitu ya Bu ya. Nah, alhamdulillahnya dinas terkait juga bisa membantu itu semua, dan alhamdulillah sudah ada nih terpampang di produknya Ibu Hartin di sini rekan-rekan. Alhamdulillah ya. Oke, Bu, itu ya mungkin kendalanya di modalan ya rekan-rekan. Nah, tapi mungkin bisa ke bank yang ada di pemerintahan Bu, yang 0% itu loh Bu, Gapura Karomah atau di ya apa lupa satunya itu namanya di BPR Tanah Laut itu. Nah, bisa Ibu minjam-minjam di situ ya kan. Karena di situ 0% ada bunganya. Nah, itu. Atau yang punya alat-alat, Ya. nah seperti itu. Kita kan masih membutuhkan alat-alat Kendalanya di situ juga Bu ya, di alat-alat ya. kendalanya alat. Kita kan masih yang manual Manual. aja kayak gitu. Oh, iya iya iya. Nggih. Ya mungkin ya rekan-rekan ini bisa didengar ya. Sama disnakelin gitu kan ya, dan juga kawan-kawan yang lain nih perlu bantuan nih rekan-rekan dari segi alat ya, walaupun tidak besar setidaknya bisa membantu nih untuk usahanya Ibu Hartin gitu kan ya, untuk memotong paling kada gitu ya Bu ya, memotong ya kan, ataupun yang lain-lainnya yang dibutuhkan Ibu Hartin. Amin, mudah-mudahan bisa didengar Amin, hal ya ini Bu. Allah, amin. Eh, nih Bu, apa sih yang membedakan produk Pian ini dengan produk-produk yang lain gitu? Ini kan ini kayaknya sama banyak aja nih Bu yang bikin keripik ya. Nah, keripik tempe, dan juga keripik pisang. Nah, dan juga keripik singkong. Nah, itu apa sih yang membedakan di tempat Ibu sama di tempat-tempat yang lain? Apakah memang ada ciri khas tertentu gitu Bu? Di tempat Ibu ini yang menggambarkan ini adalah produknya Haris Magor. Wah, gitu. Nah, nggih. Terima kasih. Nah, ini yang membedakan produk ulun Atau sama ciri khasnya gitu, Bu. nggih, atau ciri khasnya mungkin kalau produk yang lain memang banyak sih, tapi Iya. kan masing-masing punya ciri khas Ciri ya, khas ya. nggih. Jadi mungkin kalau jenis kayak tempe itu ciri khasnya kita tambahi dengan seledri atau Seledri. daun bawang seperti itu, dengan rasa-rasa yang memang membedakan. Kayak keripik aneka keripik pisang. Kita pengolahannya kalau orang biasa itu ini resep ya. Iya, nggak apa-apa Bu, Nggih. kalau resep Nah, jangan gak usah nggih. sampaikan. Anunya aja gitu Nggih. yang Jadi umum cara umumnya. pembuatannya dulu kita rendam dulu seperti itu. Mungkin bedanya di situ. Seperti kayak keripik singkong kita rendam 1 malam. Oh, 1 malam dulu ya Bu ya. Supaya pemotongan kan manual nih supaya empuk gitu. Empuk ya. Dengan rasa yang memang kriuknya itu ada seperti itu. Gitu ya. Kalaunya keripik pisang tadi mungkin ada rasa-rasa Ya, lain ya. seperti itu. Nggih. Yang dikombinasikan ya rekan-rekan dalam Nggih. pisangnya tadi ya, ada 3 tuh tadi rasanya kata Ibu ya. Nggih. Nah, Lanjut Bu. mungkin nggih itu aja mungkin. Oke, kalau untuk di cookernya Bu? Nggih, kalau cookernya sendiri kita mungkin ada bedanya untuk ditepung. Tepung ya. Nggih, supaya aroma itu ada, awet, mungkin ya. seperti itu aja. Oke. Tepung kita sangrai dan kita open lah, gitu seperti itu. Iya, di situ ya rekan-rekan dengar ya perbedaannya. Perbedaannya Ya, jadi nggih. dari yang lainnya gitu Nggih. kan ya. Dari tempat-tempat yang lain yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini gitu kan ya. Nah, itu tadi dari tempe dari segi pembuatannya.
dan juga dari segi bahan-bahannya ditambahkan bumbu-bumbunya lah gitu ya. Nggih. Dan juga dari pisangnya itu direndam gitu kan ya seharian, semalaman ya Bu ya tadi? Oh si keripik singkongnya ya? Kalonya keripik pisang kita rendam mungkin 1 Jam, jaman, heeh. terus kita cuci bersih, terus kita ini Proses ya, langsung Nggih. diproses ya. Nggih. Kalau untuk amplang nih Bu? Nah, amplangnya itu sendiri pembuatannya dari ikan tenggiri, Mhm. kita rendam, mungkin dari situ yang membedakan sih. Iya. Cuman kalau direndam itu warna sih kurang kurang Mhm, putih kurang kayak gitu putih. seperti yang ada gitu. Heeh. Cuman kalau direndam itu aromanya ada gitu. Bukan direndam sih di marinate kah apa itu. Nah, seperti itu. Oke. Nggih, jadi aroma tuh ada di situ. Nggih. Mantap juga ibunya ya, rekan dengar ya. Ini belajarnya dari mana Bu? Otodidak atau Nah, ada gitu. belajar kayak apa gitu? Ini kan kayaknya mula amplang nih agak-agak susah nih. Kayak kue kering nih kayaknya ada nggih, pembelajaran ini nih. ada ini cerita nih. Iya. Awalnya dulu tuh ulun belum punya produk-produk. Sebelum punya ulun nih dulu terjun di ini Apa tuh? berjual kue ulang tahun. Berjual kue ulang Kue tahun. basah. Oh iya iya. Alhamdulillah sampai anak ulun ini lulus kuliah. Alhamdulillah. Jadi berjualan itu saja Bu. Nggih. Wah, alhamdulillah banget tuh Bu. Alhamdulillah. Habis itu ulun ada nih dengar di ini, Apa tuh Bu? dengar di BLK. Oh, Ada pelatihan. pengolahan jenis ikan. Kayak gitu. Pengolahan jenis ikan, jadi ulun belajar dari BLK untuk yang keripik amplang. Keripik amplangnya ya. Jadi ulun menggunakan ilmu yang didapat beliau lah. ilmu yang didapat dari BLK Didapat tadi. dari BLK. Oh, nggih. gitu. Wah, Nggih. ini pantesan ibunya bisa nih kan ya. Ternyata juga ada pernah belajar ya kan ya. Ini makanya Pri kayaknya tadi lupa nanya gitu kan ya, dan alhamdulillahnya tanya nih langsung ke beliau. Jadi kalau yang lain-lain nih resep orang tua ada juga. Turun-temurun ya Bu ya. Turun-temurun. Jadi kita Sering-sering lihat orang tua sering biasanya gitu melihat kan. dulu tuh bikinnya seperti apa. Dulu tuh sih kayaknya nggak tertarik ya Bu ya? nggak tertarik sama sekali. Iya. Lama-lama pas waktu COVID tuh kok Ini menjadi ini sebuah ya, ini hasil kayaknya nih. cocok juga nih. Seperti itu. Iya. Bikin sedikit-sedikit, Iya. lama-lama orang mengenal produk Bu Hartin, dan alhamdulillah sampai ini. Alhamdulillah. Nah, yang dari tadinya tidak mau membuat ya rekan-rekan menjadi ladang cuan sekarang gitu kan ya. Nah, iya itu ya rekan-rekan. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang dimiliki orang tua setidaknya kita lihat itu menjadi sebuah sebuah penghasilan buat kita nanti ke depannya gitu ya rekan-rekan ya. Jadi buat kalian yang saat ini masih mungkin merasakan sama kayak hal seperti ibunya yang rasakan, Ibu Hartin rasakan ya, mungkin nanti bisa kalian terapin juga yang perjalanan kayak Bu Hartin ini rekan dengar ya. Ya mungkin kalian ada lihat orang tua bikin ini itu ya kan, kalian lihat ya. Siapa tahu belum ada niat, nanti ada niatnya rekan dengar. Nah, gitu ya, melihat peluang yang ada gitu kan di daerah kita gitu ya Bu ya. Nah, dari situlah bisa menghasilkan cuan gitu rekan-rekan. Nah, itu tadi cerita ibunya ya. Ada juga Mas ini selain cooker, aneka kue kering juga ada juga yang jahe-jahe. Cuman kita kelompok nih. Oh, kelompok ya. Selain ulun produksi aktif ya Bu lah. UMKM sendiri, ada juga yang per kelompok kayak gitu. Di mana sih pian nih Bu? Di tempatnya di Tirtajaya nggih. Oh, pantesan ya. Oh, di sana orang-orangnya aktif rekan-rekan ya. Jadi di sana itu memang aktif-aktif ya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya kayaknya aktif semua di sana tuh rekan-rekan, sampai ada kelompok-kelompok ini ya. Karena memang harus ada kelompok sih sebenarnya gitu kan ya, supaya menerima semacam kayak hibah atau bantuan nantinya Bu ya gitu ya Bu ya. Dan juga kayak jahe-jahe itu kayaknya sudah banyak banget di desa Tirtajaya itu ya, dan ibunya terbentuk di dalam sebuah kelompok itu, alhamdulillah. Nah, wah itu rekan-rekan, IKM-nya pun juga banyak di desa Tirtajaya ini Bu. Nah, ini banyak juga yang datang ke sini ya, ibu kepala desanya kemarin, ibu siapa tuh Pak? Ibu Yuli ya. Ya, Ibu Kokom juga sini ya. Ibu siapa lagi satunya tuh lupa Pri ya. Pokoknya ada pemudinya di situ ada juga yang bergerak di bidang
Ini rekan dengar. Wah, ini mantap nih ya. Ternyata dari Tirtajaya ya. Baru ngeh nih tadi rekan dengar. Ternyata dari Tirtajaya. Bu, selanjutnya nih, adakah keinginan atau inovasi lah gitu ya di tempat Pian ini ingin mengolah apa dan berkegiatan apa gitu kan supaya si Haris Magor ini lebih dikenal gitu kan ya, namanya bisa kemana-mana dan bisa meningkatkan pendapatan. Ada nggak strategi dan inovasi yang ingin Pian terapkan? Ini sebenarnya sih pingin inovasi yang lebih baik lagi. Ada apa ya jenis kayak kemasan lebih bagus lagi. Kalau izin sudah lengkap tadi ya rekan dengar. Belum lengkap ada cuman masih dalam proses jual. Kayak kemasan, pemasaran seperti itu mungkin dari pihak-pihak pemerintah juga nanti mau bantu untuk pemasaran. Ya boleh ya. Ini diikutkan pameran nggak biasanya Bu? Dibawa ke stand nggak gitu? Ini kalau untuk pameran ini kemarin Ulun ada ikut juga kalaunya expo atau pameran-pameran pasar murah itu alhamdulillah ada tampil juga di situ. Tampil ya, alhamdulillah kalau gitu. Selain jenis kayak makanan ini kue kering, aneka keripik, makanan minuman juga tampil juga. Ada catering juga kan. Ini mantap nih rekan dengar ya. Jadi harus tampil. Untuk kemarin tuh expo alhamdulillah ulun sama kawan-kawan expo ke Tanjung Tambalong. Selama 10 hari. 10 hari di sana Bu ya. Hadir mantap. Juga di sana. Alhamdulillah hadir juga. Nah, jadi aneka-aneka kue kering. Ya dan mudah-mudahan pemerintah juga selalu ya Bu ya. Selalu mendengar UMKM Tanah Laut. Selalu juga bisa membawa nih rekan-rekan kemanapun ya. Biasanya kan ada juga nih acara-acara gitu kan entah di mana di desa mana gitu kan produknya aja dibawa gitu orangnya enggak gitu kan. Ya biasanya kayak acara manunggal dulunya Bu. Nah itu kan acara produknya dibawa orangnya enggak. Nah jadi kan nanti dari pemerintahannya itulah yang menjajakannya. Nah itu mungkin ya bisa dibawa juga nih produk-produk Ibu Tin ya di kesempatan hari ini rekan dengar ya. Itu mungkin inovasinya ya ke depan ya ingin memperbaharui dari segi produk ya Bu ya. Nah, atau tampilan-tampilan yang ada ini rekan dengar ya. Dan tentunya kalau dari segi perizinan sih kayaknya sudah hampir lengkap ya. Nah, tapi ada juga mungkin yang dari namanya ya yang belum didaftarkan ya Bu ya. Ini nama ya yang masih proses pendaftaran ya. Nanti kan kalau sudah besar jadi nggak bisa diambil orang lagi gitu. Nah, amin ya. Bu, dan juga jangan lupa ya gelianan rekan dengar ya, gerakan membeli ampun kawan. Nah, jadi buat kalian nih, ya bekawan, merasa bekawan gitu. Nah, jadi tukari ya kan produk-produk IKM dan UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini supaya perputaran duitnya itu di Tanah Laut aja rekan dengar ya. Nah, jadi kalau kita perputaran duitnya di Tanah Laut, kita juga yang nantinya merasakan gitu intinya Bu ya dari segi pembangunan yang ada. Dan juga Hutala lah sekarang ini ya, himung olahan tanah laut. Nah, jadi kita harus himung ya kan dengan produk olahan dari warga masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Laut itu rekan-rekan. Dari entah dari mana, pokoknya dari tanah laut aja gitu ya kan. Nah, kita mensupport itu semua dan mudah-mudahan ini bisa go nasional lah gitu penjualannya ini. Amin ya. Bu, terakhir harapan ke depan apa nih untuk produk-produk Pian dan sekaligus Pian promosi ini produk Pian ini. Ulun UMKM Tanah Laut semoga nanti kedepannya produk-produk ulun bisa dikenal masyarakat luas. Amin. Mulai dari anak-anak sampai ke orang tua bisa menikmati. Amin. Terutama dengan senang hati ya. Iya, senang hati pastinya. Bahagia selalu. Bahagia ya. Bisa duduk bersama, bisa ngemil sambil bercanda. Nah, kan, betul tuh sambil nonton film di rumah. Nah, entah film apa, Netflix kan. Semoga produk ulun ini bisa dikenal halayak umum, masyarakat luas. Amin. Apalagi bisa go nasional tadi ya Bu ya. Nasional ini sudah go nasional.
Ke Irian Jaya tadi rekan dengar ya. Nggih. Nah, Bisa luas lagi. amin, amin. Nggih, dan bisa banyak lagi produk-produk inovasi-inovasi yang Ada mungkin ya. mengikuti perkembangan Perkembangan juga. zaman. Nggih. Iya. Dan masyarakat pemerintah juga bisa membantu tadi. Nggih. Ya. Dari segi permodalan tadi ya. Permodalan, Ada dengan alat tadi, ya nggih. untuk memotong barang. Nggih. Dan kedepannya lebih maju, lebih Amin, amin. maju dan sukses. Amin, Nggih. amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Ya. Itu aja. Dan kawan-kawan semua UMKM tanah laut makin jaya. Makin jaya ya rekan dengar. Di Makin udah jaya dan sukses. sukses pokoknya ya. Nggih. Dan jangan takut untuk belajar ya Bu ya. Nggih, Nah, nggih. kalau kalian belajar insya Allah nantinya ilmu itu akan berguna juga buat kalian rekan dengar ya. Terutama ini contoh Ibu Hartin tadi, ternyata beliau juga belajar dan aktif ya dalam berorganisasi dan juga berkelompok ya bersama kawan-kawan yang ada di desa dan juga memanfaatkan pembelajaran yang diolah oleh pemerintah tadi melalui BLK tadi. Nah, jangan lupa tuh untuk selalu update Dari diri PKK, Bu ya. Nah, kelompok dari PKK semua. Jadi semangat. Semangat ya Bu ya, Nggih, selalu diikuti semangat, gitu kan ya. Karena itu bukan sekedar membuat kegiatan segala, tapi itu untuk memotivasi juga nantinya rekan-rekan kalau kalian ikuti seperti itu ya. Imbasnya masyarakat bisa menikmati Nah, juga. betul. Oke. Masyarakat itu juga intinya ya. Bu, silakan promosi Bu. Nah, kalau mau beli ini, beli itu. Ya, silakan kalau mau beli makan aneka keripik, aneka cooker, Iya. silakan lewat WA ulun atau IG, bisa di atau TikTok, bisa di toko-toko terdekat. Di mana Bu? Dekra. Di Dekra ada. Di Pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh Oke, bisa. ya. Sekarang pindah nih pusat oleh-oleh di Plehari. Itu ya dekat Tugu ya. Nggih dekat Tugu. Bisa di Frozen. Bisa. Oh, Frozen ya. Frozen Plehari. Frozen Plehari. Nggih. Bisa di Indosayur. Oh ya, di Indosayur juga ada. Nggih. Di toko Jovanka. Oh, Jovanka. Atau ini daerah rumah sakit ada juga rumah sakit Bu Jasin. Oh, Bu Jasin. Nggih, nah situ. Oh, sana ya. Nggih. Dan warung-warung, toko-toko terdekat lainnya lah. Nah, iya. Kalau mau datang ke situ silakan atau di Japri langsung ke ulun lewat WA. Iya. Nggih, bisa juga. Mau yang per kilo boleh, mau yang persatuan boleh juga, atau dikirim lewat apa? Lewat kurir ya, bisa juga. Nah, pokoknya seberapa ya saja lah pokoknya ya. Silakan. Kalau minimal order Bu ada nggak Bu? Kalau minimal order sih kalau daerah Plehari bisa 5 bungkus bisa. 5 bungkus ya minimal order untuk daerah Plehari ya. Kalau yang per bungkus, kalau per kilo bisa 1 kilo bisa. Gitu ya. Nggak nolak gitu. Iya, nggak nolak. Pokoknya terima aja terus ya kan ya. Penting jadi cuan oke terus. Iya. Dan itulah tadilah rekan dengar, sekali lagi buat kalian semua yang mau beli ya silakan di 0852 1938 0207 ya. Itu untuk nomor WA Ibu Hatin ya. Haris Magor. Nah, Haris Magor ya rekan dengar ya. Jadi kalau kalian mau pesan silakan mau pesan di situ terserah mau singkong, mau pisang ya kan, mau tempe, mau amplang, sukun ya kan, ada kukur juga nih yang mau hari raya Idul Fitri nanti gitu kan ya. Ini Natal juga ya. Waduh iya lupa. Nah itu buat kalian semua silakan ya yang mau beli cooker. Nah, hubungi Ibu Suhartin ya di kesempatan pagi hari ini rekan dengar di nomor HP beliau tadi ya. Silakan kalian mau berapa bungkus itu atau kaleng ya. Toples ya, kaleng lagi. Toples ya rekan dengar silakan pesan berapa gitu kan ya. Harganya tadi bervariasi. Ada yang 60.000, ada 5.000,
10.000, 60.000, 70.000. Nah, untuk yang 60 70 itu per kilo ya rekan-rekan ya. Kalau untuk yang 5.000, 10.000 itu yang gram-graman. Nah, seperti itu. Dan untuk rasanya kalau untuk pisang ada coklat, ada green tea, strawberry ya kan. Kalau untuk singkong ada manis, original dan sedang. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk yang kukarnya ada apa nih namanya, Bu? Rasa-rasa juga. Rasa-rasa juga ya. Nah, lupa Pri apa nama-namanya. Pokoknya cooker aja lah gitu kan ya. Iya. Ada nastar. Nah, ada, nastar. nah, Waduh. Nastar. Ada apa yang? Ada kue kacang amor. Nah, kue kacang amor ya. Dan lain-lain yang jenis-jenis coklat. Nah, itu ya, nastar, kue kacang amor dan juga yang lain-lainnya kata ibunya ya. Yang tersedia di Haris Magor. Wah, jadi jangan lupa untuk membeli. Ya itu ya rekan dengar pembahasan kami. Nah setidaknya ini waktu tadi Bu itu yang tersisa gitu kan ya. Mudah-mudahan pembahasan kita ini bisa menjadi sebuah informasi yang bagus lah untuk sebuah promosi gitu kan untuk kawan-kawan yang ada di luaran sana gitu ya. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi nantinya di pembahasan selanjutnya entah di tahun ini atau di tahun yang akan datang. Nah gitu ya. Buat Ibu Hartin, terima kasih Bu sudah datang ke sini. Mudah-mudahan produk Ibu ini selalu terus berlanjut dan tentunya tambah maju ya, tambah banyak penjualannya rekan-rekan. Amin ya dan bisa berkah untuk kawan-kawan dan keluarga di sekitaran kita gitu ya. Amin. Oke, rekan dengar sampai di sini saja bincang-bincang kami di program Pojok IKM dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di setiap hari Selasa gitu kan ya dengan narasumber yang berbeda, entah itu makanan, sasirangan ataupun yang lain saya tidak tahu. Nantinya ada jadwal tertentu yang akan kami upload ya di Instagram kami ya. Oke, sampai di sini saya yang bertugas Muhammad Ferry dan juga Ibu. Terima kasih Tutuk Pandang sudah mempromosikan UMKM Bu Hartin Haris Magor semakin jaya. Iya, oke deh. Mudah-mudahan sampai di sini saja ya rekan dengar ya pertemuan kita di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara